Kalau kamu gampang tersinggung, mendingan skip video ini. Tapi kalau kamu siap untuk berubah, lanjut nonton. Percaya diri. Ini pertanyaan yang setiap hari aku dapetin, "Fa, gimana sih cara jadi orang percaya diri? Aku tuh kayak orangnya pemalu, introvert." Kamu mau percaya diri atas basis apa? Apa buktinya? Kamu itu bukan percaya diri dari lahir. Percaya diri itu bukan sesuatu yang kamu lahir di dunia, "Hai, hari ini tiba-tiba aku percaya diri," gitu. No. Semua orang percaya diri yang kamu lihat, they had to work for it. Percaya diri itu datang dari pembuktian. Confidence comes from proof. Dari katanya sendiri kita lihat, percaya diri. Gimana kamu mau jadi orang yang percaya sama diri sendiri, kalau janji ke diri kamu sendiri aja kamu anggap remeh? Lihat keseharian kamu. Kamu tiap hari cuma nontonnya Netflix, abis itu rebahan, scrolling, liatin hidup orang, terus abis itu komplain dikit-dikit, ada masalah sedikit, kamu komplain, kamu curhat, kamu ngegalau di IG story, update status dikit-dikit. Enggak, serius, coba bikin aku masuk logika, kamu nggak ngapa-ngapain nih, udah lama ya, terus tiba-tiba kamu berharap bangun tidur, tiba-tiba percaya diri. Gak gerak, gak ada action, gak ada apa-apa, dan tiba-tiba kamu percaya diri. Itu gimana ceritanya? Ini konsep hidup yang suka aku pakai. Aku anggap semua hal di dunia itu kayak pembelian. Kamu pengen badan bagus. Oke, harganya apa? Harganya adalah kamu harus pergi ke gym, kamu harus bangun pagi, kamu harus jogging, kamu harus lari. Apakah itu hal yang gampang? Oh tidak, harganya mahal, you gotta pay up. Tapi setiap kali kamu muncul ke gym, setiap kali kamu lari nih, kamu ngumpulin satu bon, satu resit. Dan bayangin setiap hari kamu tuh ngumpulin bon itu. Terus hasilnya apa? Hasilnya adalah bukti yang jelas dan nyata kalau you have put in the effort. Semua hal di dunia ini tuh udah harganya. Dan yang bedain kamu sama orang percaya diri, itu orang percaya diri tuh bonnya banyak. Orang yang secure secara finansial, oh dia rajin menabung tiap bulan, dia rajin invest gitu. Kumpul nih buktinya banyak. Orang yang sukses nih jadi content creator, kelihatan nih buktinya. Tiap hari upload satu video, ini ratusan nih receipt dia. Kamu ada gak bonnya? Ada gak kwitansinya? Kamu bukan kurang percaya diri, kamu cuma kurang bukti. Karena faktanya kamu tuh bukan pemalu, kamu cuma gak disiplin aja. And the thing about confidence is, ini bukan sesuatu yang kamu bisa repeat ke diri kamu terus menerus, aku orang yang percaya diri, aku orang percaya diri, terus tiba-tiba kamu percaya diri, enggak. Percaya diri itu bukan satu hal yang bisa kamu capai melalui manifestasi seperti itu. Percaya diri itu benar-benar gak bisa dibohongin. Your body knows when it's lying. Like, you can't say you love your body, you're comfortable in your body, ketika badan kamu bergelambir, gak pernah diurus, kamu naik tangga aja dikit-dikit udah ngos-ngosan. Ketika kamu stop ngeremehin janji ke diri sendiri, hidup kamu bakal berubah. Dulu tuh aku bukan orang yang sedisiplin dan sekonsisten ini. Trust me guys, aku dulu ngupload bisa kayak 2 bulan sekali. Aku overthinkingin karena aku perfeksionis. Aku pengen segala hal jadi perfect. And I keep repeating that same pattern. Kamu tuh harus mulai nganggep omongan kamu itu serius. Take yourself seriously. Jadi ketika kamu bilang ke diri kamu, oke, aku bakal bangun pagi. Itu janji yang aku buat ke diri sendiri. Jangan besok pagi kamu langsung nge-snooze alarm. Kamu ngeremehin janji ke diri kamu sendiri lagi. And it's actually a subconscious thing. Lama-lama tuh kamu nge-trick diri kamu menjadi seseorang yang omongannya gak bisa dipegang. Jadi segala hal yang kamu ngomong nih, oh aku orang yang sukses, aku orang yang produktif, aku orang yang bisa attract wealth, aku orang yang sangat present untuk keluarga aku. Itu semua gak akan pernah jadi kejadian nyata. Karena selama ini track record kamu tuh selalu membohongi diri sendiri. Paham gak sih? Kayak capek gak sih hidup kayak gitu? Kamu udah tahu nih step by step-nya apa, kamu tahu kamu harus berubah, tapi kenapa kamu gak jalan-jalan? Apakah kamu gak capek? Pengen jadi orang yang percaya diri, udah tahu step by step-nya, tapi gak pernah kamu jadikan realita gitu. Terus kamu tahu gak sebenarnya cheat code paling cepat untuk percaya diri itu apa? Itu adalah ketika kamu encounter suatu kesulitan. Kalau kalian ikutin aku di Instagram, mungkin kalian tahu kalau sekarang tuh aku lagi ada project untuk 365 hari non-stop upload konten, olahraga, makan sehat, dan ada a whole bunch of things lah that I'm doing. Basically, a 1 year glow up journey. Kalian tahu gak kenapa aku bikin ini? Kalau misalnya tentang angka atau engagement, I think I did it. Aku kemarin mungkin udah bisa stop di angka 500.000 atau udah di 1 juta followers, aku udah bisa stop gitu. Tapi I'm doing it for myself. Karena aku tahu aku orang yang harus melihat bukti untuk percaya diri. Ketika segala hal di dunia ini lagi messy dan berantakan untuk aku harus bisa berpegang sama beberapa hal yang berhasil aku maintain kontrolnya. Dan salah satunya itu adalah melalui konsistensi upload dan menjaga badan aku. Gimana caranya kamu bisa menjadi orang yang percaya diri kalau misalnya segala hal di dunia ini juga kamu gak ada satupun yang kamu pegang omongan kamu gitu loh. Kamu commit ke itu. And I like to call this kayak anchor habits. You gotta develop one thing untuk kamu jadiin anchor kamu. Kamu jadiin apa sih, jangkar kamu gitu loh, untuk bisa bilang bahwa diri kamu itu seseorang yang memang produktif sehari-harinya. Kayak kamu bisa nih hari ini kamu benar-benar messy banget, gak ada yang sesuai sama jadwal kamu, tapi minimal kamu melakukan beberapa hal yang kamu emang udah konsisten selama berapa lama ini. And trust me, kamu akan jadi orang yang confidence-nya itu lumayan stabil.
Dan kamu tau gak, ada momen yang bakal bikin kepercayaan diri kamu ini double dan triple. Itu ketika segala situasi di hidup kamu itu nyuruh kamu untuk gak bisa ngelakuin hal itu, tapi kamu tetap lakuin anyway. Ketika orang-orang di sekitar kamu bilang gak mungkin, ketika jadwal kamu penuh dan kamu udah gak sempet tapi tetap kamu paksain untuk tetap ngelakuin suatu hal itu, confidence kamu bakal double. Kenapa? Karena discomfort always equals growth. Minggu lalu tuh aku sempat kerja sampai jam 8 malam dan aku hampir gak nge-gym. Aku pikir aku udah terlalu capek tapi aku tetap muncul loh. Jam 9 malam aku tetap ngangkat beban dan bahkan aku hit PR aku. And you know what guys? High-nya, rasanya itu, rasa dopaminnya itu dan rasa bangga sama diri aku itu kebawa sampai hari ini. Sampai hari ini aku tuh makin percaya bahwa wow, aku orang yang meskipun lagi sibuk banget, capek banget, aku tuh orang yang omongannya tuh bisa dipegang gitu loh. Anggap diri kamu yang sekarang ini satu orang dan anggap diri kamu yang ideal ini orang yang berbeda. Dan kamu harus pelajarin kira-kira orang yang ideal ini tuh kesehariannya kayak apa. Dan coba kamu list. Paginya dia kayak gini, oh dia bangun-bangun mungkin dia langsung mandi, dia gak akan ngecek HP gitu. Terus kalau misalnya dia siang-siang, oh dia langsung ada waktu di fokus 3 jam, 4 jam. Oh mungkin nih orang ini ideal versi diri kamu yang paling mantep ini, dia tuh malam-malam dia mungkin akan lari di GBK. Coba, oke, I challenge you guys yang nonton video ini, try to make that list, bikin list itu dari versi ideal kamu dan coba kamu jalanin selama 1 minggu aja. Gak usah lama-lama, coba dulu 1 minggu. Kalau setelah 1 minggu itu kamu gak ngerasa lebih baik tentang diri kamu, gak mungkin. Karena orang-orang bilang fake it till you make it itu sebenarnya ada basisnya. Ketika kamu mengadopsi konsep-konsep baru tentang diri kamu, lifestyle yang baru, lama-lama kan kebentuk sendiri identitas baru ini. It's not faking it. It just feels like you're faking it because it's unfamiliar. Coba beneran resapin dan kamu ngobrol sama versi diri kamu yang lebih ideal ini. Kamu interview dia, kamu wawancara dia. Kalau misalnya dia pacaran, tipe orang yang dia pacarin itu kayak apa? Kalau misalnya dia temenan, teman-teman dia itu orang-orang yang kayak apa? Mungkin olahraga yang dia prefer, fashion style dia, apa self care dia kayak apa? Like you gotta know this other person. Because this other person is your actual self. Memang susah untuk berbicara sama diri kamu yang sekarang, karena diri kamu yang sekarang ini emang lagi ngerasanya stuck, belum ada pembuktian, belum ada bond-bond yang kita bahas tadi. Tapi ketika kamu ngomong ke dia as if dia itu orang yang lain, kamu jadi beneran tahu standar hidup yang kamu actually inside you really want tuh kayak apa. Oke, lanjut. Please stop bandingin hidup kamu sama orang lain. Dan aku tahu ini klise, kamu udah sering dengar ini, tapi kenapa kamu gak berhasil untuk stop? Kenapa? Ya karena kamu terus liatin orang-orang di sosial media. Kamu ketika gabut ya, refleks kamu adalah buka Instagram, tap-tap story. Let me tell you one thing ya, aku tuh pernah baca di suatu buku kalau manusia itu emang secara biologis kita ini makhluk yang diciptakan untuk selalu membanding-bandingkan situasi untuk survival. Maksudnya apa? Dulu kita pas jadi manusia purba nih ya, di dalam goa, kita tuh bakal ngelihat langit terus kita bilang, oh kalau misalnya cerah ini kayaknya cuaca yang bagus untuk berburu. Tapi kalau misalnya lagi gelap, terlalu gelap gitu, oh takut deh nanti ada binatang buas gitu. We have always been wired to compare. Emang pada dasarnya kita akan selalu membandingkan. Jadi kalau kamu udah sadar ini, what do? You set limits. Sadar gak sih, refleks kamu aja udah tertanam untuk membandingkan hidup kamu sama orang lain. Kamu tuh udah terbiasa kalau misalnya lagi gabut ambil HP terus langsung tap IG story orang. Dikit-dikit lihat, oh dia udah ada pacar baru, oh dia outfitnya harganya berapa. It doesn't make sense. It's so toxic for yourself. Apalagi kamu sedang dalam proses untuk menambah riset bond ini dulu loh. Ketika kamu sedang membangun kepercayaan diri, limit penggunaan sosial media kamu. Karena kalau kamu terlalu banyak terpapar sama apa yang banyak orang lakuin, kamu bakal mau banyak hal juga. Tadinya kamu pengen fokus ke bisnis, tapi tiba-tiba kamu pengen kejar tangga korporat juga. Tiba-tiba kamu pengen magang, tiba-tiba kamu pengen, gak tahu, volunteer di negara lain. You gotta focus. Dan sebagai alumni yang dulu sering membandingkan hidup dia sama orang lain, when you work on yourself, it does get better. Ketika aku lihat orang lain sukses, itu bukan jadi konfirmasi bahwa diri aku tuh gagal. Ketika aku lihat orang mencapai sesuatu, itu bukan jadi konfirmasi bahwa aku tuh gak pernah capai sesuatu dalam hidup aku. Tapi untuk mencapai titik ini, kamu harus fokus sama diri sendiri dan eliminasi distraksi. Itu udah harus, itu udah kudu, itu udah wajib. Seperti di episode Eva Classroom, seperti biasa, kalian aku kasih PR. Coba hari ini, pilih satu habit, pilih satu hal yang pengen kamu actively working on. Bisa jadi itu working on a project, bisa jadi itu selesaiin deadline kamu, bisa jadi itu balas-balasin teks di WhatsApp dan kamu gak jadi orang yang escapist lagi, atau misalnya kamu pengen olahraga. Apapun itu, pick one. Terus abis itu, stick to it. Stick to it for like 90 days. Dan setiap hari coba kalian update progress kalian ke Instagram. Terus abis itu tag aku. Dan aku bakal repost kalian. Itu bakal menjadi salah satu cara untuk kamu keep yourself accountable. Dan kalau kalian udah nonton sampai sejauh ini,
Coba dong kita absen pakai emoji warna merah. Coba, let me know. Dan kalau misalnya kalian pengen aku bahas topik-topik yang lebih panjang lagi, honestly, jujur ini video random banget. Aku nggak plan buat shoot long video kayak gini. Ini aja aku lagi di hotel di Korea, kayak what the heck. Tapi kalau kalian suka video-video lebih panjang kayak gini, let me know supaya aku bisa menghabiskan lebih banyak waktu membuat video-video kayak gini. Request me any topics. Dan seperti biasa, kalau misalnya kalian butuh teman untuk menggambar kalian dengan mindset reality seperti ini setiap hari, you know where to find me. Langsung aja klik subscribe. Gila, ini kan di YouTube, keren banget. Pokoknya, thank you so much for joining me today and I'll see you in the next class.